Hari ini kita mau belajar sama-sama ya, teman-teman. Mungkin sebelumnya kita, teman-teman, kalau yang memungkinkan on cam, boleh kita on cam ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk siapkan catatannya ya. Jadi yang penting adalah bukan bukan sekedar Anda hadir, tapi Anda juga mesti mencatat poin-poin pentingnya supaya nanti apa yang kita dapatkan dari training pada pagi hari ini bisa dilakukan ya. Karena teman-teman, kita yang mau menjalankan bisnis HDI ini, kita tahu kan bisnis ini besar dan bisnis ini itu peluangnya sangat besar dan mudah untuk dijalankan kalau tahu caranya ya. Kalau tahu caranya, mungkin adakah teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir? Boleh kasih jempolnya ya. Ya. Nah, teman-teman, kita semua kan kepingin ya bisa sukses di bisnis ini, di bisnis HDI ini kan ya. Nah, kita mesti tahu caranya ya, teman-teman. Dan di setiap pekerjaan itu kan ada SOP-nya ya, standar operasionalnya, prosedurnya seperti apa yang harus dilakukan supaya tujuan kita ini bisa tercapai, bisa sukses. Kalau di HDI kan kita kepingin ya bisa mencapai, mendapatkan passive income ya. Nah, teman-teman, pertemuan ini nanti sifatnya teknis ya. Jadi kita akan banyak tips-tips. Nah, kita mulai aja ya teman-teman. Pada training pagi hari ini adalah HTS, How to Start ya. Nah, seperti judulnya How to Start. Bagaimana sih caranya untuk memulai ya? Nah, apa yang perlu kita tahu ya. Di sini saya perkenalkan ya, ada dua bagian ya teman-teman yang bisa dilihat di bagian pertama ini adalah alurnya. Kemudian kalau di bagian yang kedua ini adalah bagian untuk pembinaan dan pengembangan diri. Nah, kita bahas satu persatu ya teman-teman, mulai dari bagian yang pertama, yaitu alurnya bagaimana sih kalau kita itu mulai bergabung, apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu dipelajari saat kita itu bergabung, ya. Nah, di sini saat kita bergabung itu kita mesti pelajari e-kitnya, ya. E-kitnya ini eh, dulu eh dulu kita mendapatkan dalam bentuk ini ya buku gitu ya. Sekarang sudah digital semua, ya. Kita eh, yang baru bergabung bisa mendapatkan info-infonya itu di grup sudah di-share juga ya teman-teman ya, grup-grupnya. Kemudian kita juga harus mengikuti 5 training dasar seperti pada pagi hari ini ya. Salah satu dari 5 training dasar yang mesti kita ikuti ya. Ini adalah HTS ya. Nanti masih ada 4 lagi ya teman-teman. Kemudian juga kita mesti mengikuti pertemuan seperti welcoming new member ya. Kemudian juga ikuti juga komunitas baca bukunya. Ya, komunitas baca buku yaitu yang bisa kita ikuti setiap hari Selasa sampai Jumat jam 8 pagi, 30 sampai 45 menit aja teman-teman ya. Bisa ikuti setiap hari ya. Kemudian juga kita bisa ikuti join di grup ya, WA grupnya HDI, kemudian Telegramnya HDI, follow juga medsosnya HDI ya teman-teman. Sekarang itu ada HDI Info ya untuk medsosnya HDI dan Better with HDI. Kemudian juga ada YouTube ya, YouTube channelnya juga channelnya Biskin juga ada. Nah, itu yang mesti kita perhatikan ya teman-teman. Kemudian juga di awal itu kita mesti minta pendampingan. Nah, pendampingan kepada upline aktif ya. Untuk apa sih kita minta pendampingan ini? Ya, untuk kita bisa membuat daftar nama. Kita minta diajarin ya untuk bikin daftar nama itu bagaimana. Ya, saya tidak akan mendetailkan di sini ya. Nanti bisa workshop dengan upline-nya. Kemudian juga kita belajar ya untuk membuat janji, mengundang ya, membuat janji, mengundang untuk apa? Setelah kita bisa membuat janji dan mengundang, itu dikatakan berhasil kalau kita bisa sampai ketemu ya teman-teman ya. Bisa sampai ketemu. Setelah ketemu kita mau melakukan yang namanya presentasi ya. Bertemu dengan prospek kita tujuannya untuk presentasi. Nah, baik itu presentasi produk maupun presentasi bisnisnya. Ya. Kemudian setelah kita presentasi,
ya. Tujuannya supaya kita bisa closing, ya. Nah, di dalam mengclosing ini kita nanti akan menemui ya, ada yang ya. Nah, kalau yang ya ini gampang ya, kita tinggal oke ya, berarti kita pinjamkanlah Infopack ya. Kita ajaklah dia ikut dengan acara kita Welcoming New Member. Kita berikan digital ya, apa Infopack-nya juga. Nah, bagaimana dengan yang ragu-ragu? Yang ragu-ragu juga kita mesti yakinkan ya, keberatan mereka itu apa, masalahnya ada di mana, kita jawab, kita pinjamkan Infopack-nya, mungkin ada buku-buku yang bisa kita pinjamkan juga ya teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ragu-ragu ini, kita ini istilahnya mesti punya mindset yang benar ya teman-teman, yaitu kita memberi ya, tangan di atas. Ya memberikan apa sih? Memberikan info tentang kesehatan, info tentang produk-produk kita yang bagus, info tentang peluang bisnisnya ya. Sehingga kita ini bisa memberikan solusi kepada mereka ya, baik solusi dalam dalam hal kesehatannya maupun dalam hal finansialnya. Ya karena nggak semua orang yang mau bergabung itu butuh produknya atau butuh apa secara ini ya finansialnya. Jadi kita mesti tahu dulu kebutuhan mereka ini apa. Nah, ada juga yang suka untuk ini ya apa kepuasan ya mengembangkan diri atau mungkin suka untuk komunitasnya. Nah, itu kita mesti follow up ya teman-teman. Nah, kalau yang di follow up yang ragu-ragu tadi sudah di follow up ya, yang mengatakan ya, nah kita berarti dapat konsumen atau downline baru ya. Bagaimana kalau yang nggak mau, tetap nggak mau, kita masih bisa menawarkan produknya. Yang tetap nggak mau, ya jangan putus asa ya teman-teman, masih bisa kita meminta referensinya, ya. Begitu juga yang saat kita mengclosing mereka menjawab tidak, ya. Dengan mereka yang menjawab tidak, kita juga masih bisa meminjamkan infopack untuk mereka pelajari, ya info digitalnya, ya. Kita bisa ini ya, kalau yang nggak mau dengan produknya ya kita masih bisa meminta referensinya juga. Bagaimana untuk meminta referensi ini? Nah, teman-teman, untuk meminta referensi ini ya kita mesti spesifik ya. Jangan cuma tanya, ada nggak teman yang bisa saya tawarkan? Ya, kita mesti tanyanya yang ini lebih mendetail ya teman-teman. Seperti ya, ada nggak ini yang suka olahraga, yang suka ikut yoga. Jadi mereka langsung ini, langsung mencari arahnya jelas gitu ya. Atau mungkin kalau area, kebetulan saya mau ada nih rencana ke area mana, Semarang Atas. Nah, jadi mereka bisa langsung memikirkan ya siapa sih kira-kira referensi di daerah Semarang Atas, gitu teman-teman. Dan gunanya referensi ini adalah supaya kita itu nggak kehabisan daftar nama, bisa terus menyambung dan memperbanyak daftar nama kita ya. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian dalam meminta pendampingan ya, kita nggak perlu eh, apalagi bagi yang baru ya, nggak perlu sungkan. Ya, karena apa? Karena kesuksesan Anda itu adalah kesuksesan upline juga, ya. Upline itu adalah orang yang pertama yang pengen lihat Anda itu berhasil, ya, teman-teman. Nah, tujuannya saat pendampingan ini adalah supaya kita ini belajar, ya. Belajar supaya suatu saat nanti bisa mandiri. Saat pendampingan itu kita melihat bagaimana sih cara upline kita ini menyampaikan, ya, saat presentasi bagaimana cara bersikap ya, cara menjawabnya itu seperti apa, itu kita belajar ya dari pendampingan itu ya teman-teman. Misalnya saat kita datang ke rumah orang ya, cara ngetuk pintunya itu bagaimana, mimiknya gimana, sikapnya seperti apa, intonasinya bagaimana ya, cara menjelaskan materinya, terus cara menjawab pertanyaannya. Apalagi kalau kita menemui pertanyaan-pertanyaan yang sulit ya, golong susah untuk dijawab. Nah, produknya mahal. Terus saya nggak suka itu bisnis yang apa rekrut-rekrut gitu, nggak suka nawar-nawarin gitu. Nah, itu gimana tuh? Nanti kita bisa belajar apa yang kita jawabnya seperti apa, ya. Kemudian ya, kemudian kita masuk ke bagian yang kedua ya, teman-teman, yaitu kita
Ya, ini bagian melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Nah, ini harus kita lakukan setiap hari ya teman-teman. Setiap hari untuk siapa? Untuk terutama untuk diri kita masing-masing ya, diri kita sendiri ini harus melakukan pengembangan diri dulu ya. Nanti kalau kita sudah mempunyai downline, nah kita bisa melakukannya kepada downline kita. Nah, dengan cara apa sih? Dengan cara yang pertama ya, eh, pastikan bisa presentasi ya, bisa presentasi sendiri. Nah, supaya nanti kita pun bisa melakukan role play kepada downline kita, ya. Nah, presentasinya jangan cuma produk ya teman-teman, jadi presentasi bisnis juga. Ya, kalau kita kepengen punya orang aktif, ya, punya rekan kerja, ya. Kalau kita nggak presentasi bisnis, akan kesulitan ya untuk mengembangkan bisnis kita. Nah, kemudian kita juga melakukan yang namanya follow up. Nah, follow up ini dilakukan minimal seminggu satu kali atau bahkan tiap hari ya untuk orang yang baru ya. Baru bergabung kita tanyakan gimana jadwalnya, gimana rencananya, gimana sudah belajar apa ya, training apa yang sudah diikuti. Kita follow up rekan kerja kita juga. Kemudian yang ketiga, melakukan pembinaan dan pengembangan diri dengan cara melakukan 3M. Ya, 3M itu apa? Yang pertama adalah menghadiri pertemuan. Ya, pertemuan-pertemuan kita ya seperti EBOS ya yang akan diadakan setiap awal bulan. Biasanya setiap tanggal 2 sampai tanggal 3. Nanti kita akan mendapatkan info-info terbaru. Juga akan ada recognition ya, rekan-rekan kita yang pencapaian-pencapaian baru ya. Kemudian ada di kelas. Nah, di kelas ini pendidikan intensif ya teman-teman yang biasanya diadakan selama 4 bulan, 2 minggu sekali diadakan. Nah ini nanti tunggu info aja kapan akan diadakan untuk kita yang baru bergabung bisa mengikuti di kelas ini. Juga ada Dcamp. Nah kalau Dcamp ini seru sekali ya teman-teman. Ini akan diadakan pada weekend ya, pada hari Sabtu dan Minggu begitu. Dan di acara ini akan sangat membantu ya untuk perkembangan bisnis kita. Bahkan bagi yang melakukan apa yang diajarkan ya di DKM ini akan biasanya jaringannya ini akan meledak ya, luar biasa ini. Nah, kemudian juga ada HDI Grow, TLW, dan Evolve yang bisa diikuti ya pertemuan-pertemuannya. Kemudian juga perlu untuk membaca buku. Nah, membaca buku-bukunya apa saja ini teman-teman bisa screenshot ya buku-buku wajib kita ini yang harus kita eh, baca ya. Di sekarang ini kita punya ya teman-teman komunitas baca buku yang akan membantu kita bisa baca buku bareng-bareng ya. Bagi teman-teman yang nggak biasa nih atau nggak suka nih baca buku. Kalau baca buku, begitu bukunya dibuka, matanya kepengen nutup ya. Kebalikan ya, buku dibuka, matanya nutup. Nah, teman-teman bisa ikut komunitas baca buku ya. Nanti di sana kita akan belajar bareng-bareng, kita kupas juga ya, sharing juga, dan berganti-ganti buku yang akan kita baca. Dan tapi teman-teman, saran saya ya, jangan hanya menggantungkan dari acara baca buku saja ya. Teman-teman juga usahakan untuk baca sendiri ya. Luangkan waktu untuk melakukan baca buku sendiri. Mungkin yang belum biasa bisa mulai dari sedikit dulu, sebentar dulu, 5 menit lah, 10 menit lah ya, bertahap ya teman-teman. Nah, karena buku-buku ini sangat penting banget ya. Kalau kita baca buku itu tentunya kita akan mendapatkan insight-insight yang positif ya. Terutama di komunitas baca buku ya, di pagi hari itu kita bisa dapat ini apa namanya semangat ya untuk menjalani hari itu dan sehari ini kita mendapatkan semangat ya dari baca buku. Nah, kemudian juga melihat video. Nah, ini ada video teknis, medis, video open mind, video pertumbuhan diri yang bisa dilihat. Kemudian juga kita melakukan dan memberi konsultasi manajemen jaringan. Ya, ini konsultasi manajemen jaringan minimal 1 kali per minggu. Dan teman-teman perlu diingat, bukan curhat ya teman-teman, tapi kita akan belajar eh, apa membedah ya peta jaringannya seperti apa. Kemudian bagaimana pertumbuhan omsetnya, siapa aja sih orang-orang kuncinya ya.
orang-orang kunci kita itu siapa aja. Kemudian mungkin bagi yang nggak punya waktu, kesulitan ini untuk membagi waktu, bisa konsultasi ke upline-nya. Bagaimana sih ini ngatur waktuku ini supaya cukup ya, supaya bisa menjalankan dengan efektif. Itu bisa ya dilakukan konsultasi. Juga untuk manajemen keuangan. Mungkin ada yang ngerasa, aduh ini keuangan saya kok morat-marit ini ya, pengeluarannya kocar-kacir gitu ya. Mungkin teman-teman bisa juga ya konsultasi bagaimana caranya ngatur ini keuangannya ya. Dimana di manajemen keuangan itu nanti kita akan diajarin ya teman-teman bahwa ada yang namanya biaya dan ada yang namanya investasi ya. Dan biaya sendiri juga nanti kita akan belajar ada yang biaya tetap ya, seperti biaya yang sudah pasti keluar ya, baik kita itu di HDI maupun nggak di HDI. Seperti biaya makan, itu kita pastikan ya makan. Kemudian ada biaya operasional ya, seperti kalau kita di HDI ya, kita ini kan butuh transport, butuh kuota ya. Kalau kita Zoom seperti ini ya, butuh apa internet atau wifi ya, wifi-nya. Kemudian juga perlu mempelajari materi digital. Nah, ini yang akan terus berkembang terus dengan cepat ini ya, teman-teman, yang harus kita ikuti. Jangan sampai ketinggalan. Oke, kemudian, nah, teman-teman, kuncinya untuk kita ini bisa sukses di bisnis HDI ini adalah kita itu mesti melakukan yang namanya duplikasi, ya. Nah, apa sih yang mau diduplikasikan, ya? Nah, ini teman-teman, kita punya 9 langkah sukses, ya. 9 langkah sukses itu apa aja? Kita mulai aja dari yang pertama. Yang pertama adalah yakin. Nah, yakin ini adalah fondasi ya. Fondasi yang kalau nomor satu ini nggak dilakukan, itu nanti yang nomor 2 sampai 9 itu mustahil bisa terjadi ya teman-teman. Nah, untuk yakin ini, teman-teman lihat ya, di sini ada gambar Pak Petani. Nah, teman-teman, menurut teman-teman ini, Pak Petani itu yakin apa enggak? Kalau dia tuh nggarap sawah itu pasti, eh, menggarap sawah itu dia tuh bisa panen. Dia tuh akan panen. Menurut teman-teman dia itu yakin enggak? Nah, kalau nggak yakin, itu nggak akan dikerjakan itu ya. Ya, betul Pak Ronald. Kalau nggak yakin itu nggak akan dikerjakan. Ya, dan kalau nggak yakin, mengerjakannya juga nggak akan sepenuh hati. Otomatis kalau nggak sepenuh hati ya nggak bisa berkembang nanti bisnisnya, ya kan? Nah, seperti Pak Petani ini. Pak Petani ini, dia memulai dengan keyakinan bahwa suatu saat itu dia akan panen. Padahal dalam perjalanannya ya teman-teman, yang namanya gagal panen itu ada nggak? Pasti ngalami ya. Ada ya. Kenapa sih gagal panen? Bisa karena curah hujan yang tinggi, ya, sehingga terkena banjir, ya, dan tanamannya mati. Bisa juga karena panas, ya, panas yang terlalu panjang sehingga tanamannya juga kekeringan dan mati, ya nggak ada air. Bisa juga karena pupuknya susah, airnya susah, kena hama. Tapi Pak Petani ini kan selalu cari solusi ya, gimana caranya untuk mengatasi itu semua. Nah, begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita ini harus yakin ya, bahwa kita ini akan bisa panen di bisnis HDI ini. Karena bisnis HDI ini bisnis yang menghasilkan loh, ya. Nah, kemudian berarti kita ini mesti yakinnya seperti apa? Yang pertama, kita itu mesti yakin kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, apapun agama kita ya teman-teman, kita mesti yakin bahwa Tuhan itu sudah menyiapkan rezeki buat setiap kita. Ya, walaupun kita ini belum melihat ya, itulah yang namanya iman ya teman-teman ya. Nah, teman-teman janganlah menaruh harapan itu kepada orang lain. Ya. Taruhlah harapan kita itu hanya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada upline, downline, teman, saudara, manusia ya. Kita mesti pegang ya iman keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, kemudian juga kita mesti yakin kepada diri kita sendiri. Nah, bukan kita mau sombong ya sama diri kita sendiri ya, tapi kita harus mengenali siapa sih diri kita ini. Ya. Seperti gambar yang ada di sini ya teman-teman, kita lihat di sini ada gambarnya.
Teman-teman pasti tahu ini proses apa ya yang ada di sebelah kanan ini. Ya, kita semua sudah tahu ya, ini adalah suatu proses di mana pembuahan satu sel telur oleh sperma yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan ya teman-teman. Yang akhirnya hanya satu yang bisa memenangkan satu sel telur ini menjadi siapa? Menjadi saya dan Anda. Nah, dari sini kita tahu bahwa sejak awal dari jutaan itu kita semua ini dihasilkan dari satu ya, satu pemenang ya sejak awal. Proses kita ini adalah pemenang kehidupan ya teman-teman. Nah, teman-teman, seringkali kita ini membayangkan kita ini adalah seperti gambar di sebelah kiri. Kita ini seperti seekor kucing kecil ya. Padahal di dalam setiap kita, kita ini punya sosok harimau ya di dalam diri kita. Ya, jadi maksudnya teman-teman janganlah eh, rendahkan diri kita sendiri ya. Jangan kita ini merasa kita ini nggak bisa, kita ini nggak mampu. Siapa kita ya? Kita ini merasa bukan siapa-siapa. Kita ini nggak bisa. Ya, itu semuanya adalah pikiran-pikiran yang negatif ya teman-teman. Mesti dibuang semuanya itu. Ya perkatakanlah yang positif untuk diri kita sendiri. Ya karena apa? Karena Tuhan pencipta kita adalah Tuhan yang hebat. Ya, Tuhan yang dahsyat, yang besar. Ya, jadi kita ciptaannya juga pasti luar biasa karena Tuhan kita juga luar biasa ya teman-teman. Nah, kita semua ini adalah orang-orang hebat, ya, orang-orang spesial, ya teman-teman. Kalau kita mungkin saat ini merasa, tapi saya nggak bisa, saya ini gaptek, ya itu kan hanya kita ini belum biasa aja, ya. Kita mesti bisa menyesuaikan diri, kita mesti belajar dengan perkembangan zaman, kita mesti ikuti ya teman-teman supaya nggak gaptek, ya. Kemudian setelah kita yakin pada Tuhan, pada diri kita sendiri, kita juga mesti yakin kepada perusahaan ya teman-teman. Ya, kepada perusahaan HDI ini sudah berdiri 30 tahun lebih. Nah, teman-teman, ya HDI sudah berdiri 30 tahun lebih loh, sudah melewati eh, krisis-krisis ya. Kita mungkin sudah mengalami ya 3 kali krisis. Nah, HDI tetap berdiri bahkan terus berkembang ya luar biasa kan kita lihat gedungnya HDI Have Menteng ini yang berdiri begitu megahnya. Ya ini menunjukkan bahwa HDI ini perusahaan yang besar, yang kuat. Nah, kita mesti yakin dengan perusahaan HDI ya teman-teman. Juga kepada bisnis plan-nya. Nah, nanti akan ada penjelasan tersendiri ya tentang bisnis plan ini ya teman-teman. Saya tidak akan menjelaskan. Tapi teman-teman tentang bisnis plan ini kita bisa lihat bahwa di HDI sudah ada orang-orang yang berhasil mencapai peringkat-peringkat seperti masuk ke dalam jajaran crown ya. Itu membuktikan apa sih? Membuktikan bahwa bisnis plan-nya jalan ya. Bahkan sudah mencapai Royal Crown ada. Berarti bisnis plan-nya ini nggak coba-coba, bukan main-main ya, tapi benar-benar bisa berjalan. Ada yang sudah mencapai jalan-jalan luar negeri, ya toh. Berarti ini cukup, ini membuktikan ya bahwa bisnis plan kita ini eh, jalan, meyakinkan ya. Kemudian juga kita mesti yakin kepada produknya. Nah, untuk produk ini saya saran teman-teman mesti coba sendiri ya untuk bisa lebih yakin. Nah, apalagi produk-produk kita ini teman-teman sudah tahu ya atau ada yang mungkin belum tahu. Sudah tahu kan ya produk-produk kita semuanya bahan hasil lebah, bahan-bahan perlebahan ya, mulai dari madunya, propolisnya, bee pollen, royal jelly, semua hasil lebah yang luar biasa ya mulai dari kesehatannya, perawatan tubuh untuk anak, untuk kecantikan ya, sudah masuk ke dalam buku MIMS. Nah, itu merupakan suatu bukti ya bahwa produk-produk kita ini nggak main-main ya, luar biasa produk-produk HD ini. Kemudian, nah kita juga mesti yakin kepada garis sponsorisasi. Ya, teman-teman, nggak ada yang kebetulan ya saat kita itu ditempatkan eh, di bawah upline kita.
ya, nggak ada yang kebetulan, ya. Dan bahkan kita harus mengenali siapa sih upline-upline di atas kita. Mesti tahu ya, upline diamond leadernya siapa, eksekutifnya siapa, crown-nya siapa. Jadi kita tahu bahwa kita ini ada di jaringannya siapa sih. Nah, itu kita mesti yakin, kita mesti mengenali dulu ya, supaya kita yakin dengan garis sponsorisasi. Kemudian teman-teman, kita juga harus yakin kepada sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan di HDI ini ya, ada HDI Learn, ada 5 training dasar ya, kemudian ada program pendampingannya, mentoring kelasnya, IKFO, TLW, HDI Launch ya, yang akan diadakan tiap tahun ya kalau HDI Launch ya. Nah, kita mesti apa namanya yakin ya bahwa di sini kita ini nggak cuma diajar untuk apa namanya jualan aja, tapi kita benar-benar belajar ya. Level-levelnya ini ada. Ya. Kemudian ya kita akan masuk ke langkah yang kedua ya teman-teman. Langkah yang kedua adalah impian. Kenapa kita mesti punya impian? Ya, karena teman-teman ini merupakan tujuan kita ya. Kalau kita ini keluar rumah ya, kita ini kan bisa punya banyak pilihan. Kita mau belok ke kanan atau ke kiri, mau lurus atau putar balik. Nah, atau kalau kita yang tinggal di apartemen, kita mau kemana? Keluar dari apartemen, mau ke atas, mau ke bawah. Nah, kita mesti punya tujuannya. Supaya apa? Dengan punya tujuan ini, waktunya ini jadi efektif ya teman-teman. Kita punya arah yang jelas, punya semangat atau kekuatan, sehingga kita ini nggak mudah untuk patah semangat. Ya, nah teman-teman join di HDI ini kita gratis ya, kita gratis, sehingga mudah ya. Sementara di luaran sana kita kalau memulai bisnis kita perlu modal yang besar ya, bahkan butuh apa modal semuanya ya, harta kita dimasukkan, kalau kurang pinjam, kita jadi punya hutang, sehingga dengan demikian orang-orang yang sudah all out seperti itu nggak mudah nyerah ya, mikirin ya, kalau nggak balik modal gimana, rugi ya. Nah, kalau kita di HDI kita ini butuh impian ya, supaya kita ini bisa sukses di HDI. Nah, untuk membuat impian teman-teman itu ada rumusnya ya teman-teman. Yaitu rumusnya adalah SMART. Nah, SMART ini ya, SMART ini S-nya ini adalah spesifik ya, yaitu detail ya. Maaf ya. Nah, spesifik seperti apa? Kalau kita ini kepengen punya mobil, nah itu mesti jangan saya kepengen punya mobil, tapi nggak jelas. Mesti detail ya. Maaf ya, sebentar ya. Nah, misalnya mobilnya itu apa sih? Ya, atau mobil listrik atau mobil matic, mobil manual, ya toh mereknya apa, ya, tipenya, warnanya, itu kita semua mesti detail. Kemudian measurable, measurable ini ya, eh, harganya, harganya itu berapa sih? Ini kita mesti cari tahu ya. Itu berapa, kita mesti cari tahu. Kemudian achievable, achievable itu berarti bisa dijangkau ya teman-teman. Kita bisa mulai dibuat bertingkat ya, mulai dari yang bisa dijangkau dulu, mungkin yang apa namanya, yang kecil-kecil dulu ya. Kemudian juga yang realistik, realistik berarti apa, bisa diwujudkan. Jangan impiannya yang saya ingin membahagiakan orang tua, membahagiakan anak, tapi wujudnya apa, harus dijelaskan dengan detail. Misalnya orang tua saya bahagia kan nggak cuma dikatain
aku sayang sama mama, aku sayang sama papa. Tapi mungkin mereka punya impian-impian yang ingin diwujudkan. Nah, dengan mewujudkan impian yang impian orang yang kita cintai ya. Nah, itu juga bisa ya. Jadi apa? Impian kita juga. Kemudian mungkin anak kita kepingin apa? Kepingin kita ajak jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Nah, kemudian timeable itu batas waktunya kapan? Kapan mau dicapai? Ya, di sini kita bisa klasifikasikan menjadi tiga, yaitu ada yang kita bisa pakai jangka pendek, yaitu yang di bawah dari 6 bulan. Misalnya apa? Kepingin HP ya, kepingin tab ya, punya tablet ya untuk kerja, atau pengen punya motor, atau mungkin target peringkat ya, kepingin masuk level manager. Nah, itu bisa untuk masuk di jangka pendek. Kemudian di jangka menengahnya yang 6 bulan sampai 3 tahun ya, itu bisa ya kita mungkin kepengen apa sih? Mungkin kita kepengen jalan-jalan luar negeri ya, kepengen ibadah ya, menunaikan ibadah, atau kepengen beli mobil mungkin, ya itu bisa ya dimasukkan. Kemudian juga ada impian yang jangka panjang. Jangka panjang 3 sampai 5 tahun mungkin kepengen apa? Kepengen punya rumah mungkin ya, rumah impiannya. Nah itu bisa ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari mulai dari gambar-gambarnya ya, dipersiapkan, kita cari mana sih yang kita impikan. Kemudian kita tempel ya di buku atau di kertas gitu mungkin ya, atau kita pasang di wallpaper HP supaya selalu teringat akan impian kita, supaya bisa apa dilihat setiap saat ya. Saat kita down bisa jadi penyemangat ya, bisa memotivasi kita nih untuk bisa sukses di bisnis ini. Nah, impian ini adalah modal ya di bisnis HDI. Kemudian teman-teman, yang langkah ketiga adalah daftar nama. Nah, untuk daftar nama ini nanti ini ya apa merupakan bahan baku pokok ya, seperti kita baker atau yang suka masak, bikin kue. Ini tepungnya ya, bahan bakunya tepung. Kalau di HDI ini bahan bakunya daftar nama itu teman-teman. Kalau kita nggak ada daftar namanya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, nanti langkah-langkahnya ya untuk kita bikin daftar nama ya ini langkah-langkahnya adalah kita siapkan dulu ya bukunya, kita mesti tulis ya teman-teman di buku semua nama yang Anda tahu seperti teman kantor ya, teman-teman mungkin ada yang sudah berpindah beberapa kali kantornya. Nah, teman kantor pertama, teman kantor kedua ya, kemudian teman sekolah ya mulai dari TK kalau masih ingat ya, SD, SMP, SMA, teman kuliah ya, teman olahraganya mungkin nggak cuma satu, nggak cuma fitness, ada ikut senam, ikut padel, ikut apalagi yoga ya, komunitas-komunitas olahraga, tulis semua ya teman-teman. Kemudian tetangga ya, tetangga kanan kiri depan belakang, tetangga satu RT, lain RT ya bisa juga ya, tetangganya dari orang tua kita juga bisa ya, saudara ya, saudara mulai dari saudara kandung kita, saudara sepupu, saudara dari pihak pasangan. Dan yang paling penting di sini teman-teman ya, untuk menulis daftar nama, jangan menghakimi di awal ya. Jangan dihakimi. Pokoknya tulis aja semuanya ya. Bahkan kalau nggak tahu namanya, sebutannya aja boleh ya. Misalnya eh, tukang sayur ya, jangan tukang sayur ya, misalnya toko ini ya, toko A, toko B gitu ya, kalau nggak tahu namanya ya, seingatnya kita aja. Nah, nggak usah dihakimi teman-teman, ah yang ini nggak usah karena yang itu tuh susah orangnya, pelit, galak ya, nggak usah dipikir teman-teman ya, tulis sebanyak-banyaknya sampai kita punya minimal 200 nama ya, pasti ada lah ya, kita kalau mau cek tuh kontak HP kita pasti ada ya, bahkan ada yang ribuan ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita bisa lengkapi ya, dari daftar nama yang sudah ditulis dilengkapi juga dengan eh, alamatnya atau nomor HP-nya, nomor HP-nya dilengkapi juga ya teman-teman. Nah, kemudian nanti kalau sudah ditulis semua, itu kita bisa klasifikasikan. Klasifikasikan menurut ini ya, WAM market up atau plus ya. Itu adalah orang-orang yang kita dekat ya. Hubungannya hangat, respect sama kita ya.
menghargai Anda gitu ya. Kemudian WAM market down atau minus ya. Itu WAM ya, masih WAM itu berarti hubungannya dekat ya, hangat. Tapi mereka ini susah percaya atau susah nurut ya sama Anda. Kemudian ada yang cold market. Nah, ini hubungannya dingin ya, belum dekat gitu ya. Kemudian yang memiliki kemampuan beli ya, daya belinya ada. Nanti bisa dilihat teman-teman mungkin di apa sepintas kita akan lihat ya dari caranya ini apa penampilan, kemudian HP-nya apa nih, ya. Kemudian rumahnya di mana, ya. Naiknya apa, nah itu nanti akan kelihatan ya teman-teman. Nah, nanti akan diklasifikasikan menurut eh, ramah energi ambisi berpengaruh. Nah, itu nanti juga penting ya, teman-teman. Nah, eh, ini penting ya, teman-teman. Di awal itu kalau kita jalan sendiri, ya, masuklah ke yang bermarket, ya. Ya. Nah, bermarket up yang punya kemampuan beli. Nah, kemudian jika sudah mulai didampingi, nah bolehlah kita masuk ke yang good marketnya, ya, atau market down ya. Tapi yang punya kemampuan beli ya teman-teman. Nah, banyak dari kita yang ini apa eh punya kesalahan di lapangan itu nggak punya hasil. Karena apa? Karena salah masuk pangsa pasarnya. Ya. Jadi perlu klasifikasi ini penting sekali ya teman-teman. Untuk klasifikasi yang apa namanya, misalnya kita ketemu orang pensiunan, nah itu biasanya mereka ini sudah tidak ambisi ya, sudah tidak berambisi, sudah tidak kepingin maju, sudah capek lah istilahnya gitu ya. Nah cari juga mungkin yang berpengaruh, berarti yang apa sih yang punya jabatan gitu ya. Nah teman-teman, bagaimana caranya supaya kita ini nggak kehabisan daftar nama? Nah, caranya adalah kita bisa melakukan yang namanya blind prospect atau berkenalan dengan orang baru. Nah, untuk kenalan dengan orang baru, kita punya tips ya dengan pertanyaan konyol. Hmm, Pertanyaan konyol di awal kita bisa mulai menebar senyum dulu ya. Yang penting senyum dulu teman-teman untuk mencairkan suasana. Kalau diajak senyum sudah mau, bolehlah kita mulai ajak bicara ya. Misalnya ya, kisah lagi apa nih? Lagi ngantri di kasir ya, lagi belanja, senyumin dulu. Terus ngantri bayar ya Bu. Nah itu kan pertanyaan konyol. Sudah tahu kita ngantri mau bayar ya, ditanyain pula. Nggak apa-apa teman-teman ya. Memang itu tipsnya ya. Terus mungkin lagi apa nih kita jemput sekolah, anaknya belum keluar, senyumin dulu orang mama-mama yang ada di sebelah kita ya. Mam, belum keluar ya anaknya. Ya sudah tahu kan ya kita sama-sama ngantri. Gak apa-apa teman-teman, kita tanyakan pertanyaan konyol itu ya. Nah, bisa dilakukan di mana aja. Nah, ini ya, kalau pagi bisa di pasar, sekolah, tempat olahraga, siang bisa di kantin, ya, di tempat makan, di coffee shop. Nah, kalau malam mau kemana nih? Mau mungkin ke tempat olahraga, di taman, sanggar senam, di mall, tempat bermain anak, di rumah makan, di mana aja ya teman-teman kita bisa melakukan untuk plan prospek ini ya. Nah, kemudian masuk ke langkah yang keempat ya teman-teman, kita lanjut ya. Langkah yang keempat ini adalah membuat janji dan mengundang. Ya, tujuannya adalah supaya kita ini bisa ketemu secara langsung ya. Dan kalau sudah ketemu kita mau apa? Mau presentasi. Ya, bisa dilakukan melalui apa? Video call, ya, telepon, chatting. Nah, dan apa namanya? Teman-teman, kita dalam membuat janji ini mesti membuat alternatif waktu ya. Kita yang menentukan ya waktunya ya, teman-teman. Kapan? Itu kita kasih pilihan ya. Misalnya, kapan bisa ketemunya itu hari Senin atau Selasa, Senin atau Rabu gitu ya. Kemudian pagi atau sore. Nah, enaknya jam 9 atau jam 3 sore. Nah, itu kita kasih juga pilihan-pilihannya. Hmm. Kemudian dan dalam membuat janji ini kita mesti ini ya teman-teman apa yang harus diperhatikan, tidak sama dengan presentasi. Saat kita membuat janji,
itu timbulkan kesan yang tergesa-gesa supaya kita ini nggak terlalu banyak cerita di telepon, nggak terlalu banyak ditanya-tanya, ya dan nggak boleh ngemis-ngemis atau maksa. Ya ayolah, ketemu dulu lah, gitu nggak perlu ya teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman sudah mengundang 5 kali tapi nggak ada hasil, nah teman-teman konsultasilah kepada upline aktif Anda. Barangkali ada cara yang salah, ada kata-kata yang salah, ya segera konsultasi, ya. Kemudian masuk ke langkah yang kelima adalah presentasi dan follow up. Nah, untuk presentasi ini ya teman-teman bisa dilakukan secara one on one, grup, bisa secara online ya sekarang ini ya, seperti saat ini kita bisa Zoom meeting dari berbagai tempat, bisa ketemu langsung maupun secara onsite kita bisa ketemu langsung. Nah, teman-teman dalam melakukan presentasi ini ya dan follow up ini, jika tidak memungkinkan, ini jangan sampai dipaksakan ya teman-teman. Kalau mungkin kita ketemu orangnya dan dia cuma punya waktunya sebentar, sudah kelihatan nih gelagatnya, dia ada perlu tergesa-gesa. Apalagi kita sudah di warning ya, saya cuma punya waktu 10 menit loh. Nah, ada apa sih? Gitu. Lebih baik ya teman-teman, saran saya itu kita cari waktu lain aja, yang benar-benar longgar, supaya kita nanti presentasinya bisa menyampaikan secara lengkap ya. Dan nanti saat follow up Ini ya, gelas, ini itu gelas. Nggak follow up boleh. itu Ya saya. ya dilakukan kepada siapa sih? Nah, dilakukan kepada prospek yang baru Anda kenal, kepada blind prospek, prospek yang sudah lama kenal. Kemudian yang masih ragu-ragu kita bisa pinjamkan infopacknya, downline baru yang baru di closing, konsumen ya, orang kunci ya, apa juga kepada leader. Nah, nah untuk follow up ini kita punya rumus ya teman-teman, yaitu rumusnya adalah 273. Apa itu? Ya, yaitu 2 hari setelah produknya diterima, ya kita pastikan sudah dikonsumsi apa belum, ya. Kemudian tujuhnya ya setelah 7 hari tanyakan lagi teman-teman, kita follow up. Manfaatnya yang dirasakan apa nih? Dan saat follow up ini, teman-teman hindari pertanyaan yang negatif. Misalnya, sudah diminum nih kelapor haninya, nggak mencret kan kamu, nggak mules kan kamu. Nah, itu pertanyaan negatif ya teman-teman. Atau mungkin skincare-nya udah diterima kan, sudah dipakai, nggak merah-merah kan, wajahmu nggak panas kan. Nah, itu negatif ya teman-teman. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Dan saat follow up nanti teman-teman bisa juga melakukan yang namanya cross selling, ya tawarkan produk lain, ya infokan produk-produk lain juga atau upselling juga. Nah, yang tadi 273, yang tiganya apa nih? Ya 3 hari sebelum produknya habis teman-teman, kita mesti follow up. Ya kita kan bisa hitung ya. Misalnya dia minum Propoelix isi 60, kalau minumnya itu 3 kali 1, ya, ini kan 20 hari ya. Jadi di hari yang ke-17 itu kita bisa kontak lagi, apakah mau restock? Ya, nah teman-teman kalau apa follow up ini bisa berjalan dengan baik ya, dan orang yang kita follow up, konsumen kita itu bisa mendapatkan manfaatnya, itu nanti repeat order kita juga akan bagus ya, akan besar gitu. Dan untuk follow up orang kunci, ini untuk kita bisa membina kedekatan ya. Dan mulai dari konsumen kita follow up menjadi rekan kerja, sampai menjadi orang kunci, menjadi leader. Nah, supaya apa sih? Bahkan orang kunci atau leader juga perlu di follow up untuk dipastikan ya teman-teman. Mereka ini sudah belajar apa belum? Sudah selesai belum ikut trainingnya ya? Eh, Saat follow up kita juga bisa menanyakan kapan nih jadwalnya pendampingan, ya kapan nih belajar presentasinya. Kemudian kita pastikan bahwa rekan-rekan kerja kita ini mengerti apa yang harus dilakukan, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah yang ketiga adalah
3M. Ya. Nah, 3M ya teman-teman. Nah, ini saya punya cerita ini teman-teman tentang 3M. Ya, yaitu di suatu desa yang sebagian besar penduduknya itu adalah apa namanya penebang pohon. Nah, ada seorang sales yang menawarkan ya untuk mereka apa mengganti alatnya memakai gergaji listrik. Kemudian mereka mau nih untuk mencoba karena dijelaskan bahwa ini dengan gergaji listrik ini nanti hasilnya akan lebih maksimal ya, akan hasilnya lebih besar gitu. Jadi mereka setuju untuk mengganti alatnya. Nah, ternyata setelah dicoba orang-orang desa ini apa protes ya, kok setelah dicoba menggunakan alat yang gergaji listrik kok malah hasilnya menurun begitu ya, mereka kecewa. Nah, setelah dicek ternyata mereka ini cara menggunakannya itu salah ya teman-teman. Teman-teman tahu mereka ini menggunakan gergaji listrik itu seperti menggunakan kapak, jadi dipukul-pukulkan ke pohon. Nah, lalu mereka protes kenapa hasilnya tidak bisa maksimal, tidak bisa apa sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, ternyata cara menggunakannya salah. Nah, ada juga nih teman-teman cerita tentang orang-orang di sebuah desa yang mereka juga produktif ya untuk melakukan pekerjaannya yaitu menebang kayu. Mereka ini menggunakan kapak. Nah, saat disarankan untuk mengasah kapaknya, orang-orang ini nggak mau ya. Mereka merasa nggak perlu, percuma ya. Buat apa mengasah kapak justru akan buang-buang waktu. Time is money gitu ya teman-teman. Nah, ternyata karena mereka ini nggak ngasah kapaknya, mereka ini malah hasilnya menurun ya teman-teman. Nah, teman-teman, apa sih moral of the story-nya ya dari cerita ini ya, teman-teman? Yaitu teman-teman kita ini mesti kalau punya alat ya, alat kita seperti apa sih? Alat kita ini seperti pertemuan-pertemuan bisa lu kita gunakan sebagai alat ya. Kemudian kita punya press tool, ya kita punya katalog. Nah, itu bisa loh kita gunakan sebagai alat kita. Nah, kita mesti bisa menggunakannya dengan baik ya teman-teman. Dan eh, apa namanya? Jangan lupa untuk berhenti sejenak untuk mengasah kapak kita, mengasah diri kita ini melalui apa sih 3M ya. Kita mesti rajin mengikuti pertemuan, membaca buku, mendengarkan atau melihat audio. Nah, itu merupakan sarana kita ya untuk mengasah kapak. Nah, teman-teman ya ya seperti alat-alat tadi ya kita juga mesti bisa cara memakainya seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian untuk membaca buku, teman-teman komitmen untuk luangkan waktu ya 15 menit setiap hari. Kita mulai membiasakan diri. Buku-buku pengembangan diri, buku kepemimpinan ya. Untuk melihat video juga dari YouTube HDI Family Internasional, video teknis, video open mind, medis, ya, video pertumbuhan diri. Kemudian juga teman-teman hadirilah pertemuan-pertemuan yang diadakan ya. Karena pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Artinya semua pertemuan itu penting ya teman-teman ya. Nah, kemudian langkah yang ketujuh ya kita masuk ke konsultasi. Ya, untuk konsultasi ini apa aja sih yang dikonsultasikan? Nah, teman-teman, dalam melakukan konsultasi ini ada hukumnya ya. Ya. Jadi hukumnya ke downline itu hanya boleh yang positif aja. Ya. Jadi kita mesti bisa memilah ya teman-teman. Jangan sampai hal-hal yang negatif itu kita katakan ke downline, ke bawah ya. Supaya apa? Jangan sampai mereka ini patah semangat ya. Nggak ada kan orang tua ini yang mau meracuni anak-anaknya. Ya kan teman-teman. Ya jadi kita punya downline kan ibarat kita ini punya anak ya. Nah, kita mesti filter, mesti hati-hati. Ya, apakah cerita atau yang kata-kata kita ini memotivasi, menginspirasi, menyemangati, ya,
Nah, kalau adakah hal-hal yang negatif, teman-teman bisa sampaikan ke upline ya. Ya, misalnya ibaratnya ya teman-teman, kalau kita itu mau pergi ke Jakarta, kita tanyanya sama siapa? Ya tanya sama orang yang pernah ke Jakarta dan bisa pulang, ya kan? Bisa pulang lagi, ya. Jangan tanya pada orang yang belum pernah ke Jakarta, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin juga misalnya ada sesuatu masalah ya, bonusnya belum ditransfer, ya. Kalau orang yang nggak tahu di luar sana bisa aja diceritakan kemana-mana, menganggap HDI ini melakukan kesalahan, bohong, ya. Padahal ternyata setelah diselidiki apa? Oh, ternyata antara KTP dengan rekeningnya namanya beda. Nah, ya teman-teman, itu bisa terjadi ya. Misalnya namanya Ahmad Syafi'i gitu ya. A-nya disingkat A, Syafi'i. Beda dengan KTP dengan nomor rekening. Nah, itu nggak bisa cair ya. Mesti diurus ya teman-teman. Nah, hal-hal seperti itu jangan sampai menimbulkan prasangka yang negatif. Konsultasikan kalau ada apa-apa ke upline ya teman-teman. Kemudian masuk ke langkah yang ke-8 adalah edifikasi. Nah, edifikasi ini berarti kita apa sih menceritakan ya, menceritakan yang positif, yang menginspirasi ya. Bisa juga testimoni ya, di story, di status, di post itu juga bisa ya edifikasi. Nah, teman-teman, untuk edifikasi ini kepada siapa saja sih kita melakukannya, yaitu kepada perusahaan ya. Betapa perusahaan kita ini ya, kantor HDI-nya seperti apa, kita ceritakan ya, bahwa HDI ada di gedung HDI Hef Menteng sudah 30 tahun ya. Kemudian edifikasi juga produk-produknya ya, testimoni-testimoninya ya, kemudian juga bisnis plan-nya, sistem bisnis plan ini bisa juga saat kita mendapatkan cash award ya teman-teman. Ya, kita bisa nih flexing ya, yang tujuannya positif untuk menginspirasi ya supaya orang tertarik gitu ya. Kemudian sistem pendidikannya ya, kita ada baca buku, ada kelas-kelas, ada pertemuan, kemudian buku-bukunya ya, kemudian ya pertemuan, kemudian edifikasi juga kita lakukan kepada upline maupun downline ya. Saat didampingi ya teman-teman, kita perlu mengedifikasi upline, bukan karena upline ini haus validasi atau gila hormat, enggak ya teman-teman, tapi karena apa sih, kalau kita didampingi, prospek kita itu kan nggak kenal ya sama upline kita ya, jadi kita ini yang harus mengedifikasi, memperkenalkan ya, supaya mudah masuk ke dalam pembicaraannya dan bisa diterima dengan baik ya, apabila kalau apalagi kalau seumuran gitu ya, dan jangan kebalik ya edifikasinya ya teman-teman, kita uh, mengedifikasi upline kepada prospek kita ya, jangan kebalik prospek yang diedifikasi ke upline, itu kebalik ya teman. Nah, juga saat upline yang sudah jadi upline ini diedifikasi, jangan lupa untuk mengedifikasi downline-nya ya. Misalnya nih, walaupun kita sebagai upline ya, rekan kerja kita ini kan masih baru, makanya kita dampingi. Kita juga bisa mengedifikasinya. Misalnya, wah, Bu Lucy ini loh, walaupun baru, tapi dia ini semangat banget loh. Semangat belajarnya tinggi, semangat kerjanya luar biasa. Jadi, Bapak atau Ibu ini beruntung loh bisa bergabung di timnya Bu Lucy. Nah, itu bisa ya dilakukan seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang ke-9. Nah, langkah yang ke-9 adalah duplikasi. Nah, duplikasi ini teman-teman ya, ini downline kita ini meniru apa yang Anda lakukan, bukan apa yang Anda katakan ya. Jadi mulai dari
diri kita sendiri, ya. Mulai diri kita sendiri supaya bisa menduplikasikan ke bawah, ya. Seperti ini ya, ada gambarannya ya. Kalau Anda mensponsori orang di bawah Anda, ya, B. Kemudian Anda mendampingi B mensponsori C. Ya. Kemudian Anda juga mengajari B mendampingi C mensponsori D. Dan Anda mengajari si B, ya, kemudian si B-nya mengajari C, ya, dan C-nya mendampingi D mensponsori E. Nah, itulah duplikasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dari 9 langkah sukses inilah tadi yang harus kita duplikasi ya teman-teman ya. Nah, mulai dari pertama kita harus yakin dulu ya, kemudian kita harus punya impian ya, kemudian kita harus membuat daftar nama, membuat janji mengundang, melakukan presentasi follow up ya, melakukan 3M, melakukan konsultasi, edifikasi, dan duplikasi. Nah, teman-teman, kalau langkah yang pertama sampai ke 8 itu tadi sudah jalan. Itu tapi kalau langkah ke-9-nya ini, duplikasinya ini nggak jalan, itu bisnis kita juga nggak akan bisa jadi, ya teman-teman. Nah, begitu juga kalau langkah pertama tadi nggak yakin dulu, maka langkah kedua dan ke-9 juga nggak akan terjadi, ya, nggak akan mungkin ada. Gitu ya teman-teman. Nah, sebagai penutup, teman-teman saya punya cerita nih, sebagai penutup ya. Kisah nih, ada seekor ayam. Nah, seekor ayam ini dia sedang bersantai sambil melihat ke langit, melihat seekor elang yang sedang terbang tinggi. Dia terpesona ya, melihat elang itu begitu gagah terbang ya. Dia kepingin bisa terbang seperti elang itu. Dan si ayam ini menelponlah dia. Nggak apa-apa ya, ini cerita versi saya, ayamnya punya HP. Dia telepon ke elang. Elang, aku ajarin dong terbang seperti kamu. Ayo kita ketemu di lapangan. Nah, akhirnya elang ini janjian ya sama ayam untuk belajar terbang di lapangan. Nah, kemudian saat mereka ketemu di lapangan, si elang mengajari caranya terbang, gitu ya. Pelan-pelan, mulai dari 1 meter jatuh, lalu lebih tinggi lagi. Si ayam ini nggak patah semangat ya, jatuh lagi, mencoba lagi, terbang lagi, sampai akhirnya si ayam bisa berputar ya. Senang sekali si ayam bisa berputar, lapangan itu terbang. Setelah beberapa kali jatuh dan dia belajar lagi. Disemangati oleh elang ya, diajarin terus. Nah, sampai akhirnya nggak terasa itu hari sudah sore, mereka keasikan ya. Dan akhirnya si elang ini pulang, saya harus pulang. Dan elang ini terbang pulang. Nah, saat mereka berpisah, si ayam ini juga jalan pulang. Nah, teman-teman, apa moral of the story-nya? Seperti ayam ini tadi ya, yang sudah diajarin terbang sama elang, sudah disemangatin, ya, sudah tahu caranya. Kita juga ya teman-teman jangan sampai seperti ayam ini. Ya, kita ini sudah diajarin 9 langkah sukses, ya. Tapi kalau kita ini nggak melakukan, kita nggak akan punya kemampuannya, ya. Nah, kita harus mau berubah ya, mencoba, ya. Dan peluang di bisnis ini itu besar ya teman-teman. Jadi seperti apa? Seperti ayam tadi yang sudah belajar terbang tapi nggak dipraktekkan. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sudah belajar, mari kita nanti praktekkan ya. Hubungi upline atau orang yang mengundang Anda untuk workshop ya, untuk melakukan apa yang sudah diajarkan pada pagi hari ini, ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengikuti training-training lainnya ya.
masih ada 4 training dasar lainnya ya, yaitu NEO, BP, ya Product Knowledge, BPK, Business Plan, dan HTP atau How to Do Presentation. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman yang sampai saat ini masih bersama-sama dengan saya sampai saat ini ya. Teman-teman, kita sudah belajar bersama tentang bagaimana caranya kita memulai bisnis ini. Ya, silahkan teman-teman nanti menghubungi ya apa-apa Anda. Kita sukses bareng-bareng di bisnis ini ya. Go Diamond, Go Royal Crown.